Apakah sudah tertampak kakak semua? Sudah, Kak. Oke, kita mulai ya kak ya. Ya, Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah 1 minggu kita tidak bertatap maya, kemudian mengerjakan tugas. Alhamdulillah ini masih ada beberapa yang ada kendala kelihatannya. Tapi tidak apa-apa, nanti segera dikerjakan gitu. Kakak semua, hari ini nanti kita akan bersama-sama ya 2 jam 2 JP. Oke. Nanti akan membahas nih tentang sebuah refleksi, oke, aksi nyata pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing supaya diberi kemudahan, kelancaran. Betul nggih? Monggo berdoa menurut agama masing-masing, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, kakak semua, ini kelihatannya masih ada yang belum mengerjakan ini, kakak semua. Kak Dwi Primadona, tadi ada kendala sih kak. Tidak ada kak. Ini takziah kak. Iya. Ini Apa itu? Ini terlihat HP kak. Siap. J. Tugasnya nggak ada kendala ya? Siap, tidak ada kak. Aman. Tadi saya cek kak itu ternyata Kak Dwi itu dalam satu tempat kelihatannya nggih, itu menaruh 2 file gitu. Tertumpuk Iya. kak. Terus Oh, gitu. nah, ini seperti dulu. Sudah mengirim. Sudah saya. Iya, iya. Rekamannya ada. Filenya tertumpuk kak. Yang tertampil tadi adalah tumpukan yang terakhir, yang sebelumnya belum muncul. Ngoten. Tapi sudah bisa dibuka ya kak ya? Halo? Sudah bisa dibuka ya filenya ya? Sudah bisa. Yang mau belajar. Sudah bisa. Ya, Sudah. Oke. Terakhir tadi Kak Nila nggih, WA tadi Kak mengirimkan yang refleksi nggih, monggo ngoten. Untuk Kak siapa tadi ya? Itu saya lihat itu siapa ya tadi ya? Yang saya kok nggak ada gitu. Kak Agus. Kak Agus itu file modulnya tidak tertampak gitu. Gitu tidak tertampak di LMS saya. Ya barangkali nanti Kak Agus bisa monitor nanti. Nah, kakak semua, ini nanti ada ini kesepakatan seperti biasanya ya, menyalakan kamera. Monggo bisa matikan mikrofon untuk mikrofonnya, bisa di-show utuhnya, kemudian nanti bisa maksimalkan fitur chat, klik hand, ada pun gangguan nanti monggo silahkan nanti langsung menghubungi saya, nggak apa-apa nanti. Berikutnya kakak semua, ada agenda kita, pada siang hari ini, yaitu mengenai apa KRI ada 4 hal, ada pembukaan tadi sudah, salam tadi sudah, mengingat kesepakatan juga sudah. Nah kita yang akan bahas apa KRI ini, sebuah refleksi ya kak ya, refleksi yang sudah kakak isi, sudah kakak kerjakan. Nanti kita merefleksikan kembali. Habis itu kemudian kita baru penutup. Kakak semua, nanti dalam sebuah refleksi nanti kakak-kakak ini poinnya adalah refleksi mengenai aksi nyata kakak-kakak ya yang sudah dikerjakan bersama dengan peserta didik, di mana nanti kakak-kakak ini akan membahas mengenai sebuah refleksi, sebuah keterampilan mengajar di dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik menggunakan teknik 3 tahap nih kak ya,
yaitu what, so what, dan now. Now what, ya, yang sudah dipelajari modul yang kemarin, ya, di LMS sudah dikerjakan oleh kakak semua. Ketika nanti kakak merefleksikan pada tahap pertama, ya, apa itu KRI, yaitu mengenai what, itu nanti kakak-kakak menggali informasi yang dimana nanti kakak itu menggambarkan nih sebuah tindakan, sebuah pembelajaran, pengajaran yang telah dilakukan dalam sebuah aksi nyata. Oke. Berikutnya, ketika nanti kakak merefleksikan pada tahap kedua, yaitu so what, yaitu kakak nanti menjelaskan poinnya, ya. Kalau tadi menggali, kalau ini menjelaskan, ya, segala keputusan secara rasional, kemudian dalam sebuah tindakan pengajaran, kemudian yang sudah kakak kaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Ketiga, yaitu now what, yaitu kakak nanti menggali mengenai apa KRI, prosesnya, dalam sebuah evaluasi, merencanakan sebuah perbaikan. Kemudian nanti yang poin terakhir adalah gali nih, dikaitkan ketiga hal tersebut dengan sebuah isu-isu kontekstual, ya. Adapun isu-isu ketidakadilan sosial yang terjadi di dalam kelasnya kakak-kakak semua. Nah, berikutnya kakak, dalam melaksanakannya nanti, kakak-kakak ini nanti, monggo hal yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan kakak semua, yaitu ada 4 hal. Yang pertama ini, jangan mendeskripsikan, ya, jangan mendeskripsikan, ya, artinya di sini kakak ya tidak hanya mendeskripsikan saja, tetapi di dalamnya kakak juga ini mampu apa KRI, selain menjelaskan juga menjelajahi, ya, apa yang dimaksud hal tersebut. Yang kedua adalah kakak nanti bisa jujur, ya, dalam sebuah refleksi itu dituntut sebuah kejujuran. Yang ketiga itu adalah sikap selektif, tidak semuanya masuk di situ. Berikutnya yang keempat ada melihat ke depan seperti apa, ya, seperti itu kakak semua. Oke kakak semua, apakah masih termonitor kakak semua? Masih kak. Masih kak. Oke, siap. Oke, siap. Berikutnya kakak lihat di sini. Di sini kakak semua melihat, coba sebentar. Nah, saya besarkan saja ini. Nah, di sini ada nih, ya, ada kriteria-kriteria yang seperti LMS kak, ya. Ada what-nya apa, so what, sama now what. Di sini ada sebuah kriteria sangat cukup baik dengan beberapa kriterianya, ya. Ini ya hampir serupa ini kak dengan apa yang ada di LMS. Nah, berikutnya kakak, nah ini kakak-kakak ini nanti, ya, akan melaksanakan sebuah refleksi. Apa ini? Kak Dwi Primadona, siap Kak Dwi Primadona? Ada apa Kak? Atau kepencet ini Kak Siap Dwi kak. ini? Tidak kepencet kak, maaf. Ya, siap, tidak apa-apa. Ya, ini nanti kakak akan kita bagi menjadi 3 room, ya. Room, kemudian nanti setiap roomnya nanti kakak akan berdiskusi, ya. Berdiskusi tentang apa KRI. Kakak nanti buka nih aksi nyata berupa video dan modul yang sudah dikerjakan, ya. Nanti di dalamnya kurang lebih 40 menit. Nah, kemudian hasil diskusi, ya, tadi kakak nanti hasil diskusi, ya, hasilnya nanti adalah merefleksikan dengan cara 3 tahap tadi, ya, what, so what, sama now what, ya, kurang W ini. Kemudian nanti dituangkan dalam sebuah PPT, kemudian presentasinya 15 menit. Seperti itu kakak. Jadi kakak nanti masuk di dalam room dengan kelompoknya, memilih kak, ya, sebelum nanti dipresentasikan kakak siapa nih nanti
video siapa, modulnya siapa. Contoh nanti ada Kak Wahid gitu, berarti nanti silakan satu kelompoknya Kak Wahid nanti membahas nih, merefleksikan video dan modulnya Kak Wahid, direfleksikan dalam tahapan refleksi what so what now what, kemudian dituangkan dalam sebuah PPT. Oke, seperti itu Kakak semua. Apakah bisa dimengerti Kak? Insya Allah. Kak. Siap. Oke. Nih saya bantu dulu. Nah, monggo kakak-kakak bisa masuk ke ruangannya masing-masing. Oke, silakan.
Maaf Kak Eri, saya bisa dimasukkan di breakout 2 Kak Eri.
Baik kakak, sudah masuk semua? Kak Esti sudah? Kak Pujiharto? Sudah. Nah, monggo. Oke Kak Idri, siap jempolnya. Kakak semua, monggo ini nanti ada tiga kelompok ya, di mana nanti 3 kelompok akan setiap kelompok 15 menit, di mana 15 menit nanti setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, monggo bisa mulai dari kelompok 1 dulu, silakan 2 ataupun 3 terlebih dahulu, nggih monggo. Mekanismenya ketika nanti kakak-kakak semua akan mempresentasikan, terakhirnya adalah silakan ketika nanti kakak dari kelompok yang lain akan mengajukan sebuah saran positif kepada kelompok yang telah mempresentasikan, setelahnya nanti bisa langsung disambung ke kelompok berikutnya. Seperti itu Kak ya, bisa dimengerti Kak? Oke, dimulai. Monggo, kelompok yang terlebih dahulu. Kelompoknya Kak Indri, Kak Ika Nila, Kak Ares, Kak Beni. Monggo. Terima kasih. Kak Indri dulu. Ya, kami dari kelompok 1. Siap Kakak. Ini mau mempresentasikan hasil dari kelompok diskusi kami, yaitu kelompok 1 nanti yang beranggotakan dari Kak Edi Purnomo, terus Kak Dewi Primadona, Kak Ika Nila Kris Dayanti, dan Kak Pujiharto. Nanti akan disampaikan oleh Kak Edi Purnomo selaku yang presentator tadi. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilakan Kak Edi Purnomo, silahkan Kak Edi monitor. Halo. Halo. Monitor Kak Indri. Halo. Siap Kak Edi, sudah termonitor. Kak Eri, selamat siang. Monggo Kak Edi langsung jenengan. Kami dari kelompok 1, anggota Pujiharto, 2 Kak Indri Widiatmoko, 3 Edi Purnomo, 4 Ika Nila, 5 Dwi Primadona. Saya akan menyampaikan tujuan refleksi berawal untuk mengembangkan profesionalitas guru setelah mempelajari paket modul 2.1 sampai dengan 2.5, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Maka Ibu Bapak perlu difasilitasi untuk melakukan refleksi. Ibu Bapak guru didorong untuk merenungkan secara mendalam pembelajaran di modul-modul tersebut dan mengaitkan dengan metode mengajar, pengalaman mengajar, dan dampaknya terhadap pembelajaran peserta didik. 3 tahap refleksi, what, so what, dan know what. What, dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas pola gerak, dasar lokomotor dan non-lokomotor, manipulatif, passing atas dalam permainan bola voli. Tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik yaitu mengajarkan penerapan gerak dasar passing atas dalam permainan bola voli. Dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik dan mencoba memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan
kegiatan belajar olahraga. Strategi mengajar itu ya, strategi mengajar PJOK yang bersifat pada peserta didik. Gaya mengajar komando, gaya mengajar resiprokal. Sobat, saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, passing atas dalam permainan bola voli. Karena itu, saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik. Peserta didik memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan keterampilan yang mereka memiliki masing-masing. Dari situ, saya mulai bisa mengklarifikasikan peserta didik yang berada di level rendah, sedang dan terampil. Nomor, saya mencoba merefleksikan diri dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang saya dapatkan untuk bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, saya juga mencoba menggunakan SEM bagi peserta didik untuk mencoba berperan sebagai wasit dan juga pemain dalam pertandingan sesungguhnya. Thank you, itu tanggapan dari kelompok 1. Kalau ada kekurangan, mohon dilengkapi Pak Indri. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih untuk Kak Edi atas presentasinya. Kami mohon dukungan positifnya dari kakak-kakak kelompok 2 maupun kelompok 3. Kami monggo waktu dan tempat kami persilakan atau mau dilanjut dulu di kelompok 2 atau kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Kak Eri untuk masukan positifnya kami tunggu kalau mau untuk dicatatkan. Untuk Kak Winda, mohon nanti catatan positifnya kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis Kak, pokoknya wis bagus pokoknya Kak aku Kak. Ngapusi. Monggo untuk kelompok 2 dipersilahkan karena kami masih menunggu untuk masukan positifnya dari kakak-kakak kelompok 2 maupun kelompok 3. Dan terima kasih, monggo dilanjutkan kelompok 2 untuk ya nggak apa-apa deh lama-lama karena waktunya 15 menit ini juga belum selesai dari kelompok 1. Terima kasih. Monggo kelompok 2 Kak Wakit bisa dilanjutkan. Oke, silakan. Kak Wakit, monggo waktu dan tempatnya. Ya, berikutnya dari kelompok kami yang berkelanjutan Pak Suwarno, Pak Aris Budisanto, Pak Beni, Pak Winda. Oh, suaranya Kak Kuko, monitor Kak Kuko. Ya, Kak Eri. Suaranya kurang keras, Kak Kuko, dekatkan kembali. Oh ya, Kak Eri. Ya, Oke, kurang keras. Nah, oke Kak. Di kelompok yang berikutnya yang beranggotakan Pak Suwarno, Kak Aris, Kak Beni, dan saya sendiri dan Kak Winda. Ternyata Kak Dwi Pramadona sudah bergabung dengan kelompoknya Kak Indri. Tadi waktu di kelompokan tadi Pak Dwi kan masuknya ke sini. Langsung saja ya, saya sebagai moderator untuk selanjutnya terkait materi akan disampaikan oleh Bapak Alif.
Kalau waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok kami yang beranggotakan Bapak Suharno, saya sendiri, Ibu Budi, kemudian Mbak Kakak Indah, kemudian Kak Kukuh. Dari hasil diskusi kami tentang refleksi, yaitu dalam pembelajaran PJK kami menerapkan berbagai mode pengajaran yang interaktif seperti permainan kelompok dan diskusi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kami juga fokus pada pembelajaran berbasis masalah yang mengajak siswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu siswa dengan kebutuhan khusus untuk memastikan semua siswa mendapatkan pengalaman belajar inklusif. So what? Keputusan untuk menggunakan metode interaktif berbasis masalah didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan motivasi siswa. Metode ini terbukti efektif dan dalam meningkatkan partisipasi siswa, terutama bagi mereka yang biasanya kurang aktif. Selain itu, dengan mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Yang penting untuk mengatasi isu-isu ketidakadilan sosial. Melalui pembelajaran yang lebih responsif, siswa tidak hanya belajar tentang olahraga, tapi juga nilai-nilai sosial dan kerjasama. Now what's? Kedepannya dari kelompok kami masih perlu mengevaluasi efektivitas metode yang telah digunakan dengan mengumpulkan umpan balik dari siswa dan rekan guru. Kami juga ingin mengembangkan rencana untuk memperkenalkan lebih banyak teknologi dalam pembelajaran, seperti aplikasi kesehatan yang dapat membantu siswa mengukur kemajuan mereka secara mandiri. Selain itu, kami akan lebih fokus pada isu-isu ketidakadilan sosial dengan mengintegrasikan topik-topik seperti akses terhadap fasilitas olahraga dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih memahami dan terlibat dalam solusi yang lebih besar. Kami berencana untuk mengikuti pelatihan tambahan untuk memperdalam pemahaman tentang inklusi dalam pendidikan fisik guna menciptakan pengalaman belajar yang lebih adil bagi semua siswa. Demikian pembacaan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami kembalikan ke moderator, monggo Pak Kak Kuku. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya. Barangkali ada yang mau menambahi atau menanggapi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Monggo Kak Indri. Monggo Kakak. Kak Waket, Kak Waket iki punya pesan yang aktif. Udah Kak, udah. Lanjut aja. Ini berarti tadi mengambil videonya dari siapa ya yang kelompok ini?
Video dan modulnya siapa Kak Winda? Kak Kuko apa Kak Aris ya tadi? Kak Koko monitor. Dari Kak Kuko. Kak Oke. Kuko, dari Kak Kuko, Kak. Kak Koko, monitor Kak Koko. Ya Kak Eri, siap Kak Eri. Oke. Kak Koko, ini tadi mengambil video dari Kak Koko ya? Iya Kak Eri. Ya. Kak Koko, bisa kita itu ditayangkan sebentar berkenaan dengan videonya Kak Koko. Mungkin bisa 5 menit gitu. Video Kak Eri. Ya, video yang kemarin dikirim tuh. Kali saya pakai PC sekolah ya. Kalau Oh mau gitu. kalau mau nge-share gimana Kak Eri ya? Ya sama dengan yang ini. Iya. Dengan share screen ini sama. Kayaknya di itu. Sebentar Kak Eri. Biar kita juga bisa menyimak gitu. Ini kita menunggu dari Kak Koko dulu. Biar kita juga bisa menyimak gitu. Kak Koko ya, coba saya bantu dulu. Orang nge-share ini video ya. Oh. Nge-share. Ini kan saya buka di drive-nya dulu Kak Eri ya. Berarti harus download dulu ya. Bagaimana ini? Maka sudah tertampil nih, Kakak semua. Oh iya Kak Eri, iya. Sekali. Halo, monitor Kak Koko. Ya Kak Eri sudah Kak, sudah tertampil Kak. Ini baru saya download dapat setengah ini Kak. Oke. Ini saya bantu ini. Jenengan download juga gak apa-apa.
Oke, siap Kak Uko. Mungkin nanti bisa dipercepat gitu supaya tidak 40 menit nggih. Sudah bisa tertampil Kak Eri? Sudah Kak. Nanti kita simak sama-sama kurang lebih yang sudah tertampil itu apa gitu. Ini materinya apa Kak Uko? Gimana Kak Eri? Ini materinya tentang apa ini? Bola basket. Bola basket nggih. Passing atas, passing bawah, passing chest Oke. pass sama overhead pass. Kemudian Kak Kukuh desain ini menyanyikan Indonesia dulu ini ya? Ya, menyanyikan lagu Indonesia, tapi ini videonya saya edit dulu Kak Eri. Jadi untuk memaksimalkan waktunya, kalau semuanya mungkin ya lebih dari. Oh gitu. Ya. Nggih. Lanjut Kak. Ini ada ice breakingnya juga ya Kak Uko ya? Berarti ini Kak Kukuh ini ya pembelajarannya di dalam kelas dulu, kemudian baru dibawa ke lapangan gitu Kak Kukuh ya? Ya, jadi saya itu kalau ngajar itu posisinya memahami materinya dulu di kelas, setelah itu baru ke materi prakteknya Kak Eri. Jadi paling enggak saya ulas dulu terkait materi yang akan saya sampaikan, misalnya bola basket, berarti kita jelaskan dulu terkait pengertian bola basket itu seperti apa, terus kok bisa ada bola basket, berarti kita cari sejarahnya, saya jelaskan di kelas, terus terkait itu lanjut ke teknik. Oh gitu, nggih. Bola basket itu kita harus menguasai teknik apa ya, kita jelaskan dulu di kelas. Setelah itu anak paham juga terkait aturan dan peraturan biar bisa bermain. Terus terakhir terkait sarana prasarana. Jika kita main, paling enggak anak-anak paham kita butuh apa. Oh nggih. Untuk itu Kak, ketika ini di dalam kelasnya tidak kondusif, kadang kita Kak Kukuh ini memberi arahan A, kemudian pastinya 1-2 anak juga melakukan tidak sesuai perintah yang sering dilakukan oleh Kak Kukuh. Ketika kejadian seperti itu seperti apa Kak? Gimana Kak Eri? Kalau memang kondisinya tidak kondusif, itu biasanya Kak Kukuh melakukan kegiatan apa gitu? Kalau saya dari awal sudah ada kesepakatan dulu Kak Eri, dalam arti terkait pembelajaran saya mau kondusif, mau efisien, olahraga akan cepat selesai. Setelah itu silakan kalian mau ngapain. Jadi selama ini saya terapkan seperti itu, alhamdulillah, dalam arti anak bisa fokus dalam pembelajaran tersebut. Karena saya ngajar kan 45x3 ya Kak Eri. Saya dari awal sudah menekankan ke anak-anak, intinya sepakat dan semua melaksanakan tersebut, gak ada yang enggak. Misalnya ada yang melanggar, nah itu semuanya langsung saya bebaskan Kak Eri. Saya bebaskan mau ngapain terserah. Dan hasilnya alhamdulillah itu semua anak-anak itu mengikuti itu. Itu dalam 2 jam pelajaran itu nggak sampai 2 jam. Oke, siap. Setelah itu anak-anak game. Siap. Seperti itu Kak Eri. Oke, terima kasih. Bisa dimatikan Kak. Terima kasih.
Oke, terima kasih atas ilmunya Kak Kuku, luar biasa nggih. Mantap, 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 Kak. Nggih, berikutnya berarti ini kelompok yang ke berapa? Kelompok 3 nggih? Monggo kelompok berikutnya. Silakan kelompok berikutnya. Kelompoknya siapa ini yang belum ini? Kelompoknya Kak Winda. Kak Kelompoknya Waket, Kak Kak. Saya tadi Waket. Eri. Dan kelompoknya Kak Titik. Nah, Oke, siap. Monggo. Ayo Kak Waket. Iya lagi. Kak Mbak. Ayo Mbak Nyuti. Kak Waket itu sedap. Tak, monggo diendong Kak Winda dulu. Ojo sedih, disayang, sedih gue ya malah kabur. Monggo Kak Waket main disayang Kak Winda kuwi lho. Apa neu kan disayang Kak Nyuti Kak Indri. Melodi Ampun, gede ngoten, mulu saya suwitinya ngireng Mbak lho. Nyuti. Ayo Kak Waket, selak mati lampu gitu. Agus milik disayang loh. Apa pitik nek sing muncul ya Kak Waket lah. Nyekel pitik sik iki Mang. Yo lanjut yuk. Sudah terlihat. Belum. Sudah Kak, alhamdulillah. Sudah ya Kak Waket, mulai Kak Waket. Ayo Kak Waket. Baik, kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 3 yang beranggotakan 1 Kak Titik Tumaina, 2 saya sendiri Wakit, 3 Kak Hesti, 4 Kak Sri Rezeki. Lanjut Kak Waket. Los dhewe pokoknya Kak Waket. 3. Itu berdasarkan kolaborasi dari kelompok kami tentang refleksi, yaitu ada what, apa yang saya lakukan itu untuk menggali informasi mengenai tindakan pengajaran yang telah saya lakukan sebelumnya dalam konteks pembelajaran. Saya menggunakan wawancara, observasi kelas, kuesioner, diskusi kelompok, refleksi pribadi. Dengan menggunakan pendekatan saya dapat memperoleh informasi yang kaya dan beragam mengenai tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya, serta bagaimana hal tersebut berkaitan dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, sobat, dalam konteks pendidikan merujuk pada refleksi dan analisis terhadap metode pengajaran yang telah digunakan dan bagaimana metode tersebut berhubungan dengan pembelajaran siswa. Mengajar dapat memastikan bahwa tindakan pengajaran mereka tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang proses pembelajaran dan kebutuhan siswa.
Selanjutnya, NOWAT merupakan langkah-langkah penting dalam proses evaluasi dan perencanaan perbaikan tindakan pengajaran, termasuk dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kurung buka PJOK. Pernyataan ini mengajak pengajar untuk berpikir ke depan dan merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pengajaran di masa mendatang. Dengan menjawab pertanyaan NOWAT secara mendalam dan terencana, pengajar PJOK dapat memastikan bahwa mereka terus berkembang dan meningkatkan kualitas pengajaran yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, isu-isu yang terjadi dalam pembelajaran. Isu-isu kontekstual, konteks budaya dan sosial. Pertimbangkan bagaimana latar belakang budaya dan sosial siswa mempengaruhi proses pembelajaran. Apakah materi ajar relevan dengan konteks kehidupan siswa? Ketersediaan sumber daya ditinjau apakah ada sumber daya yang terbatas yang mempengaruhi pengajaran seperti fasilitas olahraga atau alat bantu pembelajaran yang tidak memadai. Selanjutnya, kondisi lingkungan. Pertimbangan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi akses siswa terhadap pendidikan dan partisipasi dalam aktivitas fisik. Selanjutnya, isu-isu ketidakadilan sosial, kesetaraan akses. Tanyakan apakah semua siswa memiliki akses yang sama terhadap peluang belajar. Apakah ada siswa yang terpinggirkan karena alasan gender, latar belakang ekonomi, atau kemampuan fisik. Selanjutnya, pendidikan inklusi. Evaluasi sejauh mana pendidikan yang diberikan inklusi, terutama bagi siswa dengan disabilitas atau kebutuhan khusus, apakah mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk berpartisipasi sepenuhnya. Selanjutnya, kesadaran sosial. Pertimbangkan bagaimana isu-isu ketidakadilan sosial dibahas dalam kelas. Apakah siswa diberikan kesempatan untuk Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari kelompok lainnya. Monggo, Kamu Diarto. Monggo. Oke, Pak Wakit. Tadi Pak Wakit yang direfleksikan itu video pembelajarannya, materinya apa, Pak? Apakah yang direfleksikannya itu sudah ada dengan keterkaitan materi yang diajarkan, Pak? Kalau kelompok 1 kan seperti tadi, passing atas dan passing bawah, Pak. Nah, ini Pak Wakit materinya tadi apa, Pak? Tolong dijelaskan, Pak. Terima kasih. Nggih, Kak Wakit, coba. Ini tadi video sama modulnya siapa Kak Wakit nggih? Yang direfleksi? Videonya Kak Wakit, Kak. Oh, gitu. Bisa ditampilkan modulnya Kak Wakit. Modulnya Kak Wakit coba nanti bisa terjawab itu yang ditanyakan. Monggo Kak Wakit. Modulnya Kak. Ini dimatikan dulu Kak Wakit. Iya. Nah, dimatikan dulu. Kemudian Kak Wakit
share screen lagi modulnya Kak Wahid supaya teman-teman juga tahu, oh ternyata modulnya seperti ini. Nah, gitu. Gimana Kak Wahid? Sudah? Bentar Kak. Oh, bentar. Ada tidak gitu? Kalau nggak ada diceritakan saja. Kalau memang terlalu lama, materinya apa seperti itu. Masih ingat napa mboten? Monggo Kak Winda diambil alih. Lah Kak Isa, aku gila Kak Indri. Ayo Kak Gimana? Wahid. Dibantu Kak Nggih Winda? apa Kak? Niki bal-balan, mengoper apa? Tak nggih Umpan video niki balik. lho Kak Wahid. Umpan balik. Wes rasah nganu ya, umpan balik ket yang ono ya umpan balik terus lho. Kak Wahid, elon-elon ae Kak, gak saka susu Kak Wahid. Oke, materinya apa Kak Wahid? Gerak non lokomotor apa lokomotor manipulatif. Lempar tangkap Kak Wahid. Mungkin lagi ngejar ayamnya Kak. Ayamnya cek foto aku yang ditawani. Makane kuwi ucul ki mau. Dengu speaker dangdut melu-melu kondangan paling. Kak Dona lho biasanya ngerti Kak Dona. Kak Dona nang ndi wong emang? Tentang passing bawah Kak. Wis. Nih, saya bantu. Ini Kak Wahid ya? Ya. Oh ya, niki monggo dijelaskan Kak Wahid. Monggo Kak Wahid yang bercerita ini. Nah, monggo Kak Wahid. Ngomong Kak Wahid. Dibaca Kak Wahid? Dibaca aja. Nggih, dibaca aja. Ya, siap. Ki materi pokoknya ini Kak Puji Harto ngono. Halo, monitor Kak Wahid? Ya Kak, sebentar nih. Ini terlihat enggak? Terlihat enggak Kak Wahid? Terlihat Kak.
Lagi ambil napas, atur posisi Kak Eri. Sabar dulu ya Kak Eri. Enggak, jangan-jangan nanti di monitornya Kak Wakit tidak terlihat gitu Kak Winda. Ya ini dah. Ini baca saja nih, saya bantu. Halo Kak Wakit. Ya, Ini baca, lihat enggak Kak Wakit nih? yang atas sendiri tuh. Oh, pada yang A untuk capaian umum pada akhir fase C. Materine Kak Wakit, sing diwaca materine. Tekok materine mau to Kak Puji. Ini. Ya, bentar. Nah, sing diwaca materine wae. Nggih, dibaca Kak Wakit. Monggo Kak Wakit, dibaca dimulai dari sini. Dimulai dari nama Kak Wakit. Nama Winda SPD. Ganti-ganti jeneng kengko leren ingkungan sik. Sampai lupa pertanyaannya tadi apa. Nggak, langsung baca aja. Langsung diwaca aja, gak usah diiling-iling pertanyaannya. Langsung diwaca nama penyusun. Penyusun nama Wakit. Nama penyusun Wakit. Intinya itu apa? Ya, terus. Langsung. Satuan Pendidikan SDN 1 Negeri Ngaringan. Nggih. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Fasenya fase C kelas 6. Untuk materi itu materi pokok yaitu passing bawah bola voli. Iya. Pembelajaran kedua. Alokasi waktu yaitu kurang lebih 30 menit satu kali pertemuan. Iya. Oh ya, ini. Untuk capaian umum pada akhir fase C, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan terlihat, betul, saya besarkan. Nah, terlihat? Betul nggak? Oh, udah, terlihat. Oke. Menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak dilandasi dengan penetapan konsep dan prinsip-prinsip gerak yang benar, menerapkan konsep dan prinsip aktivitas untuk mengembangkan kebugaran jasmani serta pola perilaku hidup sehat, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial dalam jangka waktu yang lebih lama secara konsisten, serta meyakini nilai-nilai aktivitas jasmani. Untuk capaian umumnya. Nah, tadi Kak Pujiarto menanyakan materi mengenai modul ini. Nah, ini berkaitan dengan apa Kak Wakit? Passing bawah. Oke, oke, passing bawah. Oke. Berkenaan dengan passing bawah. Ini teman-teman, kakak semua, ini yang telah dibuat oleh Kak Wakit ya. Nah, poinnya di sini tadi, nggih. Ya bisa sama semua nggih, bisa terlihat. Bisa, Kak. Oke. Nggih, mohon monggo Kak Wakit dilanjut, silakan. Monggo Kak Wakit lanjut. Iya, Kak. Ya, silakan lanjut. Bagaimana Kak Wakit? Apakah dilanjut? Selesai atau bagaimana? Itu untuk materinya saya membagi 2 kelompok.
yaitu menjadi 2, 1 anak putra dan 1 anak putri. Terus selanjutnya itu saya buat permainan anak membentuk lingkaran. Setelah itu mempraktekkan individu yang mempraktekkan berada di tengah. Itu untuk praktek individunya. Selanjutnya untuk praktek yang sesama teman atau kerjasama, yaitu saya membuat 2 barisan saling berhadapan dengan melakukan facing bawah. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Nggih, terima kasih Kak Wahid. Nggih, beri aplaus untuk kelompoknya Kak Wahid. Oke, terima kasih Kak Wahid dan teman-teman semua nggih. Terjawab sudah. Tadi nggih beberapa modul, beberapa video telah dibuat sebuah refleksi di mana tadi sudah mewakili paling tidak ada sedikit gambaran berkenaan dengan salah satu ya cara kita untuk merefleksikan dengan 3 tahapan tersebut. Ada what, kemudian so what, sama yang terakhir adalah now what. Sehingga nanti kakak ketika dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas bisa nih menerapkan berkenaan dengan teknik refleksi yang baru kakak pelajari untuk session ini atau pertemuan kali ini. Sehingga harapannya nanti ada sebuah RTL atau rencana sebuah tindak lanjut berkenaan dengan refleksi yang sudah kakak buat. Nah, termonitor mungkin ketika nanti kakak-kakak pada pertemuan berikutnya akan melakukan sebuah refleksi, bisa nih refleksi yang teknik 3 tahap ini dipakai seperti itu. Baik kakak semua, saya selanjutnya adalah menampilkan, berikutnya adalah ini, yaitu menampilkan pada produk berikutnya adalah, nah sudah penutup ya, sesi ini sudah penutup, sehingga monggo bisa nih Kak Winda monitor, bisa dipimpin untuk berdoa nih sebelum kita tutup bersama-sama. Siap Kak. Siap Kak Winda. Sebelum kita menutup kegiatan pada sore hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa terserap pada otak kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Monggo Kak Eri. Terima kasih Kak Winda. Alhamdulillah pada session kali ini sudah terlewati. Sebelum kita tutup, monggo bisa on kamera dulu, kita foto bersama dulu. Nah, monggo Kak Indri bisa diminta bantuan nih, kita foto bersama dulu. Izin itu Kak untuk terima kasih biar lihat semua. Siap. Monggo Kak Titi, Kak Suwarno, Kak Dona, Kak Beni, Kak Winda, Kak Esti, kameranya belum on. Rapatkan barisan. Ini kebanyakan masih ada di sekolah sama ada di rumah Kak Indri ini kelihatannya. Iya, itu Kak Agus sudah di warung. Kok di warung, udah di rumah. Habis supporter Kak. Iya Kak, langsung blabas, absen pulang. Yuk foto dulu. Kita hitung. Gimana? Kita punya gaya gimana? Di rumahnya sama Kak Yuti sama. Iya. Oh gini. Satu kakak Kak. Nah, terima kasih, kita hitung 1, 2, 3. Nah, Enggak 2 kakak Kak Indri. Nanti kan jadi kepala rumah tangga semua.
maunya seperti itu. Mana kita lagi atau enggak? Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Sudah hampir 1,5 jam lebih ya, sudah 2 JP. Untuk pertama kali ini harapannya nanti saling berkolaborasi, saling kerjasama dari start proses sampai nanti garis finish. Bentar lagi sudah garis finish ini Kak, kelihatannya tinggal 5 atau 6 kali pertemuan, garis finish sudah sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Kakak untuk tugas-tugasnya ini alhamdulillah macam-macam, ada yang cepat, ada yang pertengahan, ada yang mepet-mepet. Iku tenanan Kak, sing cepet sing nganu kuwi mepet-mepet itu untuk mikir mbatet Kak. Nggih, apapun itu terima kasih terima kasih apapun usahanya kami ucapkan terima kasih segala usahanya ngoten. Jangan lupa ketika nanti ada yang belum mengirim, ada yang berproses, segera mungkin untuk segera diselesaikan tugasnya ngoten. Siap laksanakan. Sehat-sehat selalu buat kakak-kakaknya, salam buat keluarga. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Beni telat. Beni ngilir. Kak Beni lagi ngelilir iku. Monggo kalau mau dulu nggak apa-apa, monggo. Kak rekornya Kak dimatiin dulu Kak biar oke kita Kak. Bentar.